Seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dan bantuan operasional. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Nggak usah tambah darat kalau memang banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Korupsi merupakan tindakan yang tidak asing lagi dalam masyarakat dan sering dijumpai di berbagai bidang serta sektor kehidupan. Bahwa korupsi bahkan terjadi secara tidak sadar pada level individu, baik yang merugikan diri sendiri maupun berdampak luas pada banyak orang. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya masalah mikro. Data menunjukkan bahwa kasus korupsi di Indonesia masih sangat tinggi. Indonesia Corruption Watch mencatat adanya 2.618 kasus korupsi yang terjadi dalam 5 tahun terakhir dengan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Sektor pendidikan yang seharusnya menjadi pilar pembangunan karakter dan moral bangsa tidak luput dari praktek korupsi. Korupsi di sektor ini seringkali terwujud dalam penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan praktik pungli. Tindakan-tindakan ini dilakukan semata-mata untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menjelaskan bahwa dana bantuan operasional sekolah adalah alokasi dana non-fisik yang bertujuan untuk mendukung biaya operasional dan personal bagi satuan pendidikan. Oke, jadi selain korupsi yang membuat pendidikan di Indonesia menurun, ada juga tenaga pendidikan yang kurang kompeten di bidangnya. Saya ambil contoh. Seorang pilot bisa saja menjadi guru, tetapi seorang guru belum bisa menjadi pilot. Yang ingin saya sampaikan adalah, siapapun yang ingin menjadi guru di Indonesia, seleksinya tidak sulit, asalkan ada ijazah S1 misalnya, tanpa tes kompetensi yang ketat. Di zaman yang semakin digital ini, guru perlu mengembangkan diri. Hal ini perlu mengatasi tantangan dalam dunia pendidikan. Salah satu trennya utama pengembangan guru adalah pendekatan yang menekankan kolaborasi dan interaksi antara teknologi dan pendidikan. Penting bagi guru untuk efektivitas pembelajaran. Hal ini mencakup pengembangan kepemimpinan guru dan penggunaan metode pembelajaran yang relevan dengan kegiatan di kelas, termasuk peningkatan kemampuan mereka dalam merancang pembelajaran yang bermakna dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat modern, peran seorang guru tidak lagi terbatas dalam penyampaian materi pelajaran saja. Di era abad 21, guru perlu mengembangkan kompetensi supaya menghadapi tantangan baru dalam dunia pendidikan. Ada beberapa kompetensi yang menjadi kunci dalam menghadapi perubahan zaman dan kebutuhan siswa masa kini. Ada 5 kompetensi yang saya sebutkan di sini. Kompetensi pertama, pedagogik, artinya guru atau pengajar menguasai bahan ajar. Kedua, kompetensi kepribadian. Hal ini mencakup kemampuan komunikasi yang baik, empati, integritas, serta sikap profesional dalam tugasnya sebagai pendidik. Ketiga, kompetensi profesional. Guru perlu mengembangkan diri melalui pelatihan, workshop, dan literatur pendidikan guna meningkatkan kompetensi profesional mereka. Keempat, kompetensi sosial ini mencakup kemampuan untuk membentuk hubungan yang baik dengan siswa, orang tua, staf sekolah, serta kolaborasi dengan pihak terkait dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kelima, kompetensi teknologi. Menyadari pentingnya teknologi dalam pembelajaran, guru perlu memiliki kemampuan menggunakan dan menginteraksikan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Itulah kompetensi yang harus dimiliki seorang pengajar. Jadi ada beberapa faktor yang membuat pendidikan kita begitu-begitu saja atau stagnan, bahkan kualitasnya menurun. Kita bisa melihat tabel berikut yang dikeluarkan oleh PISA Forum Internasional pada tahun 2022. Indonesia berada di bawah rata-rata. Kita ambil contoh rata-rata literasi dunia, berada di 469, sedangkan Indonesia hanya 359. Jadi, 70% siswa di Indonesia memiliki tingkatan literasi di bawah standar minimum menurut tes PISA, dan hanya sekitar 6% yang benar-benar mahir membaca dan paham konteks.
Perlu dicatat bahwa tidak bisa baca dapat diartikan berbeda-beda, mulai dari tidak pisau menginjak kata sederhana hingga tidak bisa memahami makna teks yang dibaca. Dari faktor eksternalnya, yaitu masyarakat, pada umumnya yang mana masyarakat sebagai ikon dan juga merupakan tujuan dari adanya pendidikan itu sendiri. Jadi pendidikan di Indonesia harus bekerja sama antara pemerintah dengan masyarakat, supaya kualitas pendidikan tidak rendah lagi. Di samping itu, banyak guru yang mengajar tidak di bidangnya. Misalnya, guru yang bidangnya IPA disuruh ngajar IPS, bidangnya agama disuruh pertanian. Sudah jelas guru tersebut tidak kompetensi dalam mengajar mata pelajaran yang bukan di bidang ahlinya. Sehingga mata pelajaran tersebut terdampak pada siswa. Saya mempunyai pengalaman di masa-masa sekolah dasar. Hanya ada satu guru untuk semua mata pelajaran, dan itu setiap hari dilakukan. Ketika gurunya berhalangan hadir, satu hari kami hanya berdiam diri di kelas tanpa adanya ilmu baru yang kami terima. Oke, itu adalah gambaran pendidikan di Indonesia. Banyak upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Yang pertama, dengan membenahi kesejahteraan guru yang merupakan faktor penentu terhadap kualitas seorang guru yang berdampak kepada prestasi siswa. Jika ingin menghasilkan kualitas guru yang baik, maka seorang guru hendaknya diberikan program beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, memberikan edukasi atau seminar-seminar mengenai profesionalisme seorang guru, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi para guru di Indonesia. Harapannya, dengan meningkatkan kesejahteraan guru, maka kualitas seorang guru pun akan menjadi lebih baik dan secara langsung akan berdampak terhadap kemajuan prestasi peserta didik. Dan masih banyak lagi yang harus dilakukan oleh pemerintah yang saya tidak bisa sebutkan semuanya di sini. Oke, kita sudah berada di penutup video ini. Ingatlah, setiap pengetahuan yang kita dapatkan adalah langkah kecil menuju kesuksesan yang lebih besar. Mari kita terus belajar dan berproses. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan belajar ini.